Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu tetap semangat. Hari ini Bu akan menjelaskan sedikit tentang transformator, di mana materi transformator ini bergabung ya dengan kemagnetan. Baiklah. Sebelumnya kita lihat dulu pengertian dari transformator. Apa itu transformator? Ada yang tahu? Biasanya transformator ini di rumah biasanya kita sebut dengan trafo. Jadi transformator ini adalah alat yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Nah, si trafo atau transformator ini dia memiliki dua terminal, yaitu terminal input dan output. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, yang masuk input ini biasanya berada di kumparan primer. Jadi si input ini dia akan masuk pertama kali ke dalam kumparan primer. Dan keluarannya atau outputnya dia berada di kumparan sekunder. Jadi nanti yang dihasilkan oleh si trafo atau tegangan yang dihasilkan oleh trafo itu adalah berasal dari kumparan sekunder. Dia masuk dari primer akan keluar ke kumparan sekunder. Makanya yang masuk ke dalam kumparan primer biasanya disebut dengan input atau masukan. Yang keluar dari kumparan sekunder bisa disebut output atau bisa disebut dengan keluaran. Oke. Jenis-jenis trafo ini terbagi menjadi dua macam. Ada yang step up, ada yang step down. Seperti halnya pengertiannya ya, transformator ini kan digunakan untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Maka ada dua jenis. Ada yang step up, itu adalah trafo yang digunakan untuk menaikkan tegangan. Sedangkan step down adalah trafo yang digunakan untuk menurunkan tegangan. Pada step up dan step down ini punya ciri-ciri. Ciri-cirinya apa? Nah, ini ciri-ciri transformator step up dan step down. Yang step up, NP lebih kecil daripada NS. Jadi NP ini adalah lilitan primer. Banyaknya lilitan primernya akan lebih sedikit daripada lilitan sekundernya. Sehingga kalau lilitan primernya sedikit, otomatis nanti menghasilkan tegangannya pun sedikit yang primer. Karena lilitan sekundernya lebih banyak, maka tegangan sekundernya pun akan lebih besar daripada si primer. Tetapi arus primernya akan lebih besar justru daripada arus si sekunder. Ini ciri-ciri dari yang step up. Jadi kalau yang step up itu kelihatannya dari ini aja. Lilitan primernya lebih sedikit dari lilitan sekunder. Tegangan primernya lebih sedikit daripada tegangan sekunder, tetapi arus primernya lebih banyak daripada arus sekunder. Nah, yang step down ini adalah kebalikannya dari yang step up. Lilitan primernya lebih banyak daripada lilitan sekunder, sehingga tegangan primernya lebih banyak daripada tegangan sekunder, tetapi arus primernya lebih sedikit daripada arus sekunder. Ini ciri-cirinya. Jadi, kalau kamu lihat lilitan primernya lebih besar, berarti dia step down. Kalau lilitan primernya lebih kecil, berarti dia step up. Begitupun yang tegangan dan arus. Oke, ini ciri-ciri transformator dilihat dari jenisnya. Oke, ini keterangannya ya. Banyaknya lilitan primer, sekunder, tegangan primer, tegangan sekunder, arus primer, arus sekunder, dan satuan-satuannya. Oke. Dari ciri-ciri tadi menghasilkan persamaan rumusan, di mana rumusan untuk transformator adalah NP per NS sama dengan PP per PS sama dengan IS per IP. Ini persamaannya. Lilitan primer per lilitan sekunder sama dengan tegangan primer per tegangan sekunder sama dengan arus sekunder per arus primer. Nanti rumusan ini atau persamaan ini akan digunakan untuk mencari baik itu NP, NS, PP, PS, IS ataupun IP. Nanti digunakannya tidak semuanya, tapi misalkan NP per NS dengan PP per PS.
Bisa jadi NP per NS dengan IS per IP, atau PP per PS dengan IS per IP. Ini ya. Ini nanti yang digunakan dalam perhitungan. Oke. Kita lihat ininya, perputaran rumusannya. Oke. Perputaran rumusannya seperti ini. Jadi yang rumusan yang tadi Ibu tulis ya, yang NP per NS sama dengan PP per PS sama dengan IS per IP, itu bisa diputar, bisa dipecah menjadi NP per NS sama dengan PP per PS, atau NP per NS sama dengan IS per IP, atau PP per PS sama dengan IS per IP. Jadi ini digunakan rumusan jika diketahui dalam soal banyaknya lilitan primer sekunder dengan tegangan primer dengan tegangan sekunder. Tapi kalau dalam soal diketahuinya banyak lilitan primer dan sekunder dengan arus sekunder dan primer, maka yang digunakan adalah yang ini. Begitupun kalau dalam soal diketahuinya tegangan primer, tegangan sekunder, arus primer baik sekunder, maka yang digunakan adalah yang ini. Nah, dari ketiganya ini itu nanti bisa diputar. Inilah perputaran rumusannya. Yang pertama, yang ini dulu ya. Yang ini bisa diputar menjadi 4 rumusan. Jadi rumusan yang ini kalau misalkan ditanyanya salah satunya adalah misalkan NP yang ditanya, maka NP dikeluarkan perputaran ya dari rumusan yang tadi di atas. NP sama dengan NS dikali PP per PS. Nanti lilitan sekundernya berapa, dikali dengan tegangan primernya berapa, dibagi dengan tegangan sekunder, nanti bisa didapat lilitan primernya berapa. Begitupun mencari NS. Ketika NS yang dicari berarti NP dikali dengan PS dibagi dengan PP. NP-nya berapa, kalikan dengan PS dibagi dengan PP, nanti didapat hasil NS-nya berapa. Dan seterusnya, ini pun sama, ini pun sama. Nah, yang ini adalah perputaran rumusan dari yang ini. Jika dalam soal diketahui banyaknya lilitan primer sekunder dengan arus baik primer dan sekunder, ketika mau ditanya salah satu dari yang 4 ini, berarti perputaran rumusannya seperti ini. Seperti ini nih. Ini contoh. Mencari banyaknya lilitan primer yang diketahuinya lilitan sekunder, arus sekunder dengan arus primer. Kalikan, dibagi, nanti didapat NP-nya berapa. Begitupun yang NS, begitupun yang IP, begitupun yang IS. Oke, lanjut. Yang ini adalah mencari PP, PS, atau IS dan IP. Jadi dalam soal ini, dalam rumusan ini biasanya diketahui dalam soalnya tegangan primer, tegangan sekunder, arus primer, arus sekunder. Nanti diputar rumusannya jadi seperti ini. Oke. Contoh ini ya. Ini mencari tegangan primer. Mencari tegangan primer berarti tegangan sekunder dikali dengan arus sekunder dibagi dengan arus primer. Nanti didapat tegangan primernya berapa volt. Satuannya tegangan volt ya. Begitupun dengan yang sekunder, sama. Arus primer pun sama, arus sekunder pun sama. Inilah perputaran dari rumusan yang di atas. Jadi kamu menggunakan rumusan yang ini tidak semuanya, tapi dilihat dalam soal itu apa yang diketahui. Nanti dipecah menjadi 3 ini. Mana yang dipakai? Misal ini, atau yang ini. Nanti diputar. Ini kan sebenarnya perkalian silang nih. Ini perkalian silang, sama ini juga perkalian silang, ini juga perkalian silang. Makanya didapat perputaran rumusan yang seperti ini. Oke? Sampai di sini. Silakan kalian pelajari dulu perputaran rumusannya. Nanti Ibu akan kembali memberikan contoh-contoh soalnya untuk kalian pelajari. Sekarang bisa kalian baca dulu bukunya untuk memperdalam atau lebih memperjelas sehingga kalian tidak bingung sekali. Mungkin sampai di sini. Yang mau bertanya boleh japri Ibu lewat WA yang tidak paham. Semoga kalian semua bisa memahami apa yang Ibu terangkan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.